kamu sekalian adalah sebaik-baik umat, khairul umat. Ya. Jadi jangan mau kita itu rendah diri, itu jangan mau, khairul umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumeneb, yang saya hormati Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Sumeneb, para pejabat struktural maupun fungsional Pengadilan Sumeneb, serta seluruh pegawai dan karyawati Pengadilan Agama Sumeneb. Tentu saja kita wajib untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa menjalankan sholat berjamaah zuhur ya, di lingkungan kita ini, serta kita insya Allah semua yang ada di sini masih tetap berpuasa ya. Amin. Mudah-mudahan kita tetap senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian pula semoga sholawat serta salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para bapak, ibu, adik-adik sekalian yang berbahagia, momen Ramadan ini sebenarnya memang pas untuk mengungkap segala hal tentang keagamaan kita. Jadi bulan Ramadan adalah bulan suci. Di dalamnya diturunkan Al-Quran, berarti di dalamnya diturunkan hidayah. Di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa, berarti kita riyadhah, latihan untuk menguasai diri. Di dalamnya kita diperintahkan untuk memperbanyak amal ibadah, berarti kita diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lah, di momen yang mulia ini kita juga harus melaksanakan ajaran yang salah satunya berbunyi udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu dalam agama Islam. Silmun, keselamatan itu, kafah, cara menyeluruh. Bapak Ibu yang berbahagia, ada hadis yang bunyinya al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu minallahi wa ahabbu ilallahi minal mu'minidz dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ya. Al-quwah di sini para ulama bermacam tafsir, ada yang kuat secara fisik, dikembangkan lagi kuat semuanya, kuat secara fisik dan ekonomi. Ada yang menafsirkan yang sempit itu mukmin kuat, maksudnya kuat imannya. Kalau saya mengambil jalan yang luas, jadi itu ya mukmin, namanya mukmin ya tentu saja beriman. Jadi mukmin yang kuat imannya, kuat hartanya, kuat fisiknya, kuat pikirannya. Kuat pikirannya Pak Ketua. Betul, pokoknya seluas-luasnya kuat semuanya. Karena apa? Kalau orang sudah mukmin, kuat itu ya artinya nanti arahnya ke positif. Ya, tidak mungkin orang mukmin kemudian kuat dia semena-mena, kan tidak mungkin. Dia mesti akan menjadi pembela kebenaran. Nah, dasar yang lain dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu optimis. Karena apa? Sudah ditegaskan kuntum khaira ummatin, kamu sekalian adalah sebaik-baik umat, khaira umat ya. Jadi jangan mau kita itu rendah diri, itu jangan mau, khaira umat. Ukhrijat linnasi, yang diciptakan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah di dunia ini, tugasnya ta'muruna bil ma'ruf, untuk memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan untuk
mencegah kemungkaran, kefasikan, kejelekan dan lain-lain yang merugikan umat. Nah, apa kaitannya dengan pasar saham? Nah, ini para Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang berbahagia, kita tidak bisa menyetop laju dunia modern, tidak mungkin itu, ya. Salah satu kekalahan kita dulu, kenapa negara-negara Islam itu banyak yang dijajah? Karena kita kalah dalam teknologi, yang mana waktu itu kebangkitan dunia barat dengan penemuan mesin uap pertama kali waktu itu di Eropa. Padahal itu adalah merupakan pengembangan teori dari kejayaan Islam, terutama masa Khalifah Abbasiyah. Ya, Khalifah Abbasiyah waktu itu digugurkan oleh Kubilai Khan, ya, dari Mongol. Kemudian naskah, transkrip, manuskrip itu kan berserakan, sebagian itu dikumpulkan oleh kelompok non muslim dari Eropa. Lah, singkat cerita, lahirlah waktu itu mesin uap, dikembangkanlah mesin uap itu menjadi kapal, sehingga inventory masyarakat Eropa waktu itu bisa berlayar kemana-mana, ya, karena mereka tidak hanya kapalnya pakai dayung, tapi bisa pakai mesin, bisa menjajah Asia yang rata-rata mayoritas itu Islam. Padahal sebelum itu inventory dunia atau penemuan dunia ini kan ada Jarak Ibnu Battuta, itu dari kalangan Islam. Tapi kita kalah selangkah karena apa? Ya itu tadi, kita mungkin kurang bisa menjaga kondisi yang stabil, sehingga menjaga warisan dari yang terdahulu itu, sehingga kita kalah. Nah, sekarang ini dunia yang tambah modern, tambah luas, tambah semuanya, ya, kita juga harus mensikapi. Karena apa? Kita ini prinsipnya adalah khairul ummah. Tidak boleh kemudian kita ada pasar saham langsung bilang oh itu haram, tidak boleh. Jadi ini Mas Gun sama Mas ini saya acungi jempol. Barangkali ada teman yang lain juga bagus itu. Sehingga kita bisa mengetahui dunia ini secara utuh sebagai kita seorang yang muslim, ya. Lah, singkat kata sebenarnya kita tuh tidak usah terlalu sulit zaman modern ini, ya. Di Indonesia ada Dewan Syariah Nasional, ya, itu bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Nanti Mas Gun secara utuh bisa cari di situ fatwa MUI, fatwa DSN, ya, tentang apa saja di situ, praktek ekonomi, ya, praktek ekonomi. Dulu pada saat saya masih kuliah, kebetulan kan saya kuliahnya S2-nya itu ambil ekonomi Islam, ya, konsentrasinya. Itu masih sebatas fatwa dari Dewan Syariah Nasional atau MUI. Waktu itu sebatas bahwa MUI bukan mengharamkan, tapi mendorong bahwa agar jual beli saham itu sebatas pada saham syariah waktu itu, ya. Itu masih saya kuliah itu ya 2005 sampai sekitar 2009 lah waktu itu, 2009, ya. Waktu itu jadi MUI sama sekali tidak menyentuh fatwa yang berkaitan dengan saham konvensional. Jadi waktu itu saham itu syariah. Jadi reksadana syariah, ngerti Mas Gun ya, reksadana ya? Belum ya? Nanti pelajari sendiri aja dulu. Jadi reksadana syariah waktu itu disyaratkan agar saham-saham yang dibeli atau dikelola dalam reksadana syariah itu hanya saham untuk perusahaan yang berbasis syariah. Jadi waktu itu di screening. Jadi ada pasal modal syariah sendiri waktu itu, di screening. Saham ini sudah memenuhi syariah, yang lain belum, ini belum. Nah, jadi MUI sama sekali tidak pernah menyinggung masalah perdagangan saham secara umum. Padahal di pasar modal itu besar kan. Nah, itu disempitkan, waktu itu ada pasar modal syariah terkhusus. Kalau di pasar modal terbagi-bagi, ada pasar modal saham unggulan atau LQ45 dan seterusnya ya. Nah, kemudian barulah pada tahun 2014 ya, kalau tidak salah, catat Mas Gun, nanti dicari di Google ya.
fatwa di SN atau MUI nomor 80 tahun 2014. Nah, disitulah baru MUI membuka fatwanya tentang perdagangan saham secara umum. Artinya saham konvensional, bukan saham syariah saja. Di situ. Intinya di situ sama sebenarnya. Asalkan perdagangan itu tidak dilaksanakan dengan cara tipu menipu, ya, dilaksanakan secara terbuka, ya, dilaksanakan secara adil, ya, kemudian secara bermanfaat, maka itu halal hukumnya, meskipun itu bukan saham syariah. Gitu ya. Ini berarti bagus, MUI sudah membuka diri. MUI mau memberikan arahan kepada umat Islam bahwa arahan yang diperlukan untuk berdagang di pasar saham itu menenteramkan, gitu ya, menenteramkan. Ini bukan terkait masalah perbankan ya. Perbankan kalau masih sampai saat ini kita masih ada bank konvensional, bank syariah ya. Tapi ini di pasar saham karena Mas Gun kemarin requestnya ke pasar saham, sehingga kita tidak melihat lagi saham di situ ada sebatas saham syariah atau tidak. Yang penting perdagangan saham itu dilaksanakan dengan cara jujur, adil, bermanfaat, dan sebenarnya ada persyaratan di situ dianukan ya. Ya, tapi intinya itu di situ. Berarti sebenarnya Majelis Ulama Indonesia itu mendorong kita untuk berusaha dengan seluas-luasnya agar umat Islam itu tidak menjadi terbelakang lagi, tidak menjadi kalah sehingga timbul terulang masa kolonialisme karena dulu kemunculan mesin uap ada di Eropa ya, waktu itu memunculkan masa Renaissance kebangkitan di Eropa waktu itu. Tidak sampai seperti itu. Jadi umat Islam tuh jangan menutup diri seperti katak dalam tempurung ya. Jangan seperti itu. Lawang sekarang itu internet kita seluas-luasnya bisa memanfaatkan. Jadi manfaatkanlah terhadap hal-hal yang positif demi kemajuan kehidupan umat Islam ini, sehingga apabila kita sudah menjadi kuat, kita beramal juga mampu ya. Kita membangun peradaban secara Islami mampu. Misalnya saja kita tidak usahlah mendirikan komplek perumahan muslim. Kalau di Bali mungkin perlu, kalau di sini tidak perlu. Tapi misalnya ya, umat Islam itu banyak yang kaya, didirikanlah suatu perumahan yang itu tidak usah mandang perumahan itu perumahan syariah atau tidak. Tapi kemudian yang masuk adalah umat Islam yang menempati di situ, kan otomatis perumahan itu akan menjadi perumahan Islam. Nah, disitulah salah satu contoh yang kecil saja, dan banyak lagi contoh yang lain. Maka dari itu kita jangan menutup diri untuk kemajuan zaman ini, tapi kita harus mensikapi. Yang kedua, kita sekarang ini mudah untuk mendapatkan bimbingan dari para alim ulama, dari para cerdik cendekia muslim ya. Karena apa? Eranya sudah kita era terbuka. Informasi sudah bebas. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa kita tidak tahu karena tidak ada arahan, tidak bisa seperti itu. Karena apa? Ada fatwa MUI, ada ceramah di YouTube, itu juga banyak kita bisa mengambil di situ. Jadi jangan kita mudah mengharamkan sesuatu atau mengatakan sesuatu itu tidak Islami sebelum kita mengetahui itu secara jelas. Belajar dari orang yang berkompeten ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.